Sendiri anjing. Hei, bangsat itu kan premis setup bangsat. Langsung hidup yang licis. Selamat siang Bang Awe. Selamat siang. Waduh, bagaimana nih puasanya di bulan Ramadan ini? Sudah hari ke-20. Sudah hari ke-21 ya sekarang. Oh, 21. Waduh, tidak menghitung lagi aku. Iya. Saya hafal. Oh, hafal. Karena podcast minggu ada tiap hari. Jadi saya, iya sih. saya postingnya Iya, tuh iya. puasa hari keberapa aja saya hafal. Gimana tuh kesibukan podcast seminggu kok bisa sampai tiap hari? Rekamannya gimana tuh? Sebenarnya nggak sengaja kalau itu. Waktu itu lagi kayak seminggu sebelum puasa tuh ngobrol-ngobrol. Kita bikin kali ya episode Ramadan gitu. Tapi isinya ngeluh-ngeluh doang gitu. Terus bercanda-bercanda, udah jadiin lah bikin ya udah. Tadinya kayak hari itu mau bikin ya berapa lah, 5 atau ya bikin aja berapa dulu ya, 4, 5 gitu. Ternyata bikin terus keterusan langsung 27. Iya jadi, udah 27 nih ya udah. Sisanya tinggal 3 lagi. Jadi udah ada semua 1 bulan tuh udah tinggal bahkan sampai hari ke-26 itu udah gue plot gitu. Ngeditnya juga udah. Udah. Itu yang ngedit Bang Awe sendiri apa? Kalau yang Ramadan gue kasih ke podcast Mas. Tapi itu nggak banyak yang edit, cuma 3 menit, 4 menit doang. Nggak ada yang nggak banyak yang diedit sih. Oh, oke. Paling nempel lagu gitu-gitu aja, nempel bumper. Iya. Ini juga baru balik dari rekaman podcast atau? Oh enggak. Ini dari rumah. Kesibukannya apa sih Bang Awe? Akhirnya kayak maksudnya ini standar aja sih pertanyaan kesibukan, tapi kesibukan Bang Awe akhir-akhir ini. Sebenarnya sekarang kalau yang paling ini ya podcast ya. Paling rutin mah ya itu podcast Berizik dan seminggu sekali pasti ada dengan segala macam prosesnya gue ngeteknya ngeditnya gitu karena yang kalau reguler kan gue yang ngerjain dan terus Berizik sama Noise gitu yang tiap minggu juga pasti ada taping terus sama si Noise ini Berizik kadang-kadang jadi host di Noise Music Box namanya gitu-gitulah jadi ya mostly sih di situ akhirnya kesibukan yang paling rutinnya ya. Iya. Sisanya job-job lepasan aja, ntar stand up, ntar ngejuri, ntar diundang sketsa apa gitu-gitu sih. Iya. Gitu kalau kesibukannya di area podcast ya, gitu kalau nulis materi masih nggak sih Bang Awe? Kebanyakan tuh yang sekarang gue tulis tuh adalah premis sebenarnya. Jadi kayak paling yang sering ini ketemu apa, ngeliat apa, ngalamin apa, ditulis gitu. Jadi belum punya nggak langsung kayak zaman dulu tuh sempet kayak awal-awal stand up tuh kan terus langsung jadiin materi gitu. Sekarang tuh nyimpen aja gitu. Karena biasanya memang nanti kalau udah butuh baru kita bikin atau ngerasa kayak udah tahu nih dari premis ini udah tahu mau diapain. Jadi tinggal waktu nguliknya aja nanti dicari gitu. Iya. Jadi tidak yang membentuk kayak beneran satu utuh materi gitu. Iya. Enggak sih. Kita nampak tilas sedikit nih Bang Awe. Dari dulu itu Bang Awe pertama kali bikin show atau pertama kali berpartisipasi di show itu show apa? Misalnya stand up night atau apa? Stand up night Bekasi. Itu tahun berapa tuh? Itu 2012 Februari tanggal 14, gue inget banget. Karena Valentine tuh waktu itu ya. 14 Februari 2012 itu stand up night pertama Bekasi. Yang mana itu adalah show gue pertama kayaknya ya. Sebelum itu open mic aja gitu. Nah itu kayaknya show pertama deh. Iya. Februari itu. Yang mana waktu itu kita bikinnya di bioskop di CGV. Itu adalah show pertama di bioskop kayaknya. Iya. Bahkan mungkin di dunia kali ya. Iya kayaknya ya karena di luar negeri kayaknya nggak bikin di bioskop ya. Karena mereka punya gedung sendiri. Dan waktu itu yang paling kerennya adalah kalau mungkin sekarang gue sebutin orang kayak akan anjir line up keren banget gitu. Line up lokalnya tuh ada gue, ada Ajis, ada Dodo Harahap, komik lokalnya lah. Nah gestarnya waktu itu ada Arif Didu, Muhat Kli Aco, Semi Nota Slimboy, Ernest Prakasa dan Panji Pragiwaksono. Gak mungkin terjadi lagi. Harga tiket berapa itu segitu ya?
Kayaknya 50.000 kayaknya. Kalau salah waktu itu. Iya. Dan langsung habis waktu itu. Cuma ya pokoknya itu kayaknya nggak bakal terjadi lagi lah. Iya, nggak mungkin. Di stand up net ada Arif Dido, Aco, Semi, Ernest dan Panji. Jadi lebih banyak guest star-nya ya daripada... Oh iya. Lokalnya cuma gua, Ajis dan Dodo Harahap. Waktu itu gimana tuh, materinya pecah atau gimana? Itu kayaknya panggung ya pertama dan pecah buat gue gitu. Kayaknya emang titik baliknya tuh salah satunya di situ. Setelah kan gue dari November, Desember, Januari 3 bulan open mic kayak gitu. Terus sempat masuk Playoff Street Komedi 1. Oh iya. Tapi sisanya open mic aja gitu. Terus waktu itu memang sempat bingung juga bawain apa, ngomongin apa. Waktu itu materi Bekasi belum lahir. Oh iya. Iya, gue sempat beberapa hari itu sempat nanya-nanya sama Bang Lukman, Lukman Behaki, ke rumah Bang Arif Didu untuk ngomongin Bang gue bawain apa gitu. Salah satu yang mungkin kalau lo ntar ngobrol sama Bang Arif, dia pasti ceritain nih. Jadi gue tuh ngerasa waktu itu kan Bang gue ke rumah ya, gue pengen ngobrolin gue bawain apa nih di Sun 1 tuh. Terus karena gue bingung ya, masa gue datang gak bawa apa-apa gitu ya. Terus gue nanya sama dia kan, Bang lu mau apa gitu. Alah gak usah lah gitu. Terus gue bingung apa ya. Akhirnya gue beliin rokok ya kalau gak salah 3 bungkus sama berapa gitu. 3 bungkus kayaknya rokok, Coca-Cola, sama ini es krim box gini, es krim kotak gitu. Yang kotak gede gitu lah. Buat anaknya gitu. Terus gue nyantet ke sana. Terus dia kayak, anjing lu bawa rokok kayak kedukun. Tapi alhamdulillahnya di show-nya itu lancar gitu, lumayan lancar. Dan gue puas banget sih gitu untuk show pertama gue lah gitu, pecah alhamdulillah. Semuanya juga pecah di situ. Terus yang gue ingat adalah gue takut banget ngeblank, takut banget keserimpet. Akhirnya gue bawainnya pelan-pelan banget. Gitu gua. Ya, karena gue ngelihat kecenderungan anak-anak tuh kalau misalkan komik gitu ya, terutama kalau baru, mereka naik panggung karena mereka nervous, mereka malah buru-buru, kayak dicepetin gitu, bawainnya. Terus dicepetin akhirnya jadi keserimpet jadi apa. Nah jadi gue waktu itu gue pelanin banget gitu sih. Itu momen pertama gue lah. Abis itu baru dapet job. Loh, sebelum Bang Awe punya kayak gelondongan materi soal Bekasi itu pembahasannya apa sih? Sebelum ngomongin Andika kangen band. Kayak apa itu? Janganlah. Jangan ya. Ngelihat gue. Ini kayak rekamannya gitu ada nggak sih? Bang Awe udah di YouTube? Ada ya. Kayaknya ada deh. Di YouTube mungkin ada ya. Gue lupa lah. Tapi itu materi ya sampah lah sebenarnya ya kayaknya ya. Materi anak baru aja. Gitu sih. Iya. Nah itu jaraknya show itu ke Pride of Bekasi jauh nggak? Pride of Bekasi tour? Oh jauh lumayan. Jauh ya? Pride of Bekasi itu kayaknya mulai 2013 ya kayaknya. 2013 atau 2012 ya. Pokoknya lumayan jauh. 2013 kayaknya. Di sela-sela itu ada show stand up lain yang... Show gue enggak sih. Kalau yang tapi jadi pada waktu itu mulai tuh ada acara-acara di mall. Gitu show-show di mall gitu kayak mall apa bikin show stand up. Nah itu gue mulai diundang ke situ jadi line up gitu kayak gitu sih. Yang waktu itu sempet bangga juga tuh karena pada saat itu kan stand up masih sesuatu yang baru gitu. Jadi satu mall di Bekasi nih bikin stand up show gitu tiap hari Rabu misalnya gitu ya. Dan dia tuh bikin iklannya gitu. Jadi kayak bikin balihonya gitu, terus sama dia ditaruh di depan mall gitu, terus kadang suka ada fotonya gitu, jadi ada foto gua gitu. Ini mall mana sih, Bang? Di Bekasi atau Jakarta? Di Bekasi. Jakarta juga ada sempet, tapi kayak kalau dia mah nggak bikin kayak gitu. Biasanya dulu yang sering tuh di X ya, di X lumayan sering ada event stand up. Kalau yang provokatif stand up itu? Provokatif stand up itu gua naik, kalau gue yang naik itu yang kedua. Gue lupa tahun berapa itu ya. Di SCBD, nama gedungnya apa ya? Nama gedungnya apa ya? Energy Building tuh. Situ tuh. Gue lupa deh nama. Sohana benar.
Itu yang kedua. Nah, yang pertama itu di kedutaannya Belanda kan. Itu gue cuma nonton doang. Gitu. Gue cuma nonton terus yang kedua diajak, yang ketiga juga diajak. Cuman gue lupa tahun berapa itu. Iya. Itu bahas politik Bang Awe. Yang kedua itu cuman sedikit banget gue bahas politika, gue ngeluarin materi Bekasi. Tapi yang ketiga waktu itu mau pemilu 2014. Berarti 2014. Oh, 2014 yang ketiga. Iya, yang ketiga itu. Nah, itu gue banyak politik sih, banyak banget. Iya. Gimana tuh Bang Awe membahas politik? Karena kita nggak kebayang nih kalau zaman sekarang ya kan. Mungkin politik stand up Indo mungkin ya. Tapi kalau politik nah itu mungkin ini juga ya, kayak makin kesini lu stand up jadi pengennya benar-benar apa yang pengen lo omongin aja gitu. Nah kayak politik, kalau misalkan ada momen, misalkan ada satu acara atau ada event gitu, terus ini bahas politik, ya gue bisa-bisa aja gitu. Gue juga punya sesuatu yang soal politik yang pengen gue omongin gitu, yang bisa gue omongin. Tapi kalau misalnya disuruh milih untuk pengennya bahas apa, mungkin bukan itu yang pengen gue bahas gitu. Karena makin kesini tuh kadangkala apa yang kita ucapkan gitu ya tentang politik gitu, ternyata tuh berapa lama kemudian tuh kayak ternyata nggak begini ya gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak gue ngerasa pertanggungjawabannya lebih aja gitu terhadap statement gue gitu. Contoh misalkan kita ngebela seseorang gitu. 2-3 tahun, 4 tahun kemudian ternyata orang itu, ini orang jadi begini gitu kayak. Iya. Ya kalau lo buka-buka materi panjang dulu juga dia ada nyebut-nyebut nama orang yang mungkin menurut dia oke, tapi sekarang kayak lo lihat orangnya gini gitu. Nah itu yang udahlah gak usah gitu. Oke. Tapi waktu itu pun gua memilih untuk menyerang semuanya akhirnya. Waktu itu maksudnya kayak waktu itu yang kayak bakal maju jadi presiden siapa aja itu gue bahas semua satu-satu gitu. Gue cari titik lucunya lah gitu. Itu sih yang itu udah kayak hampir 10 tahun yang lalu ya. Karena udah 2 periode lagi. Betul. Mari kita bahas Pride of Bekasi. Bang Awe, itu awal kemunculannya gimana tuh? Pride of Bekasi itu sebenarnya gara-gara kalau namanya sendiri tuh dari Ajis. Ajis tuh emang udah sering nge-tweet gitu tuh kalau kita punya acara, bikin acara apa, stand up Bekasi, dia di ujungnya suka ada hashtag Pride of Bekasi gitu-gitu. Nah terus gue waktu itu kepikiran untuk bikin si Pride of Bekasi tour itu justru gara-gara ngelihat We Are Not Alright. Pange, Kukuh, dan Adriana Colby gitu. Mereka bikin kayak grup gitu, show bareng gitu. Terus gue kepikiran, wah kayaknya Bekasi seru juga kali bikinnya. Terus gue ngomong itu ke Ajis dan ke Bintang. Mereka setuju. Terus kita ngomong ke waktu itu yang ngurusin kita namanya Bang Robert. Kayak foundernya Bekasi, bukan kayak sih, emang foundernya Bekasi. Waktu itu kayak jadi manajer kita gitu. Terus dia, yaudah kalau gitu gue bawa tour ya gitu. Dia yang mengajukan kayak tour. Sebenarnya waktu itu cuma pengen bikin show kayak di Bekasi gitu ya. Tapi dia bilang, enggak kita harus bawa tour nih gitu. Kita bawa ke kota-kota lain gitu. Terus kita mikir, kita bertiga kayaknya kita ngajak satu orang yuk gitu. Yang anak Bekasi lain yang menurut kita oke, tapi orang belum terlalu banyak tahu gitu. Ya waktu itu Arya Novrianus gitu. Akhirnya jadi berempat itu. Waktu itu tour kalau nggak salah kayaknya nyampe 10 kota deh. 10 kota? Kayaknya nyampe 10 kota itu. Sampai luar Jawa nggak sih? Oh iya nyampe. Pelan-pelan kita raba ya. Iya, nggak apa-apa. Ada Serang, terus ada Purwakarta, ada Jogja, ada Bandungnya tapi kabupaten tuh. Soreang. Bukan Soreang, Cimahi. Stand up Cimahi jadinya. Terus waktu itu Jambi, Padang, Karawang, Bekasi, 2 lagi apa ya? Lupa gue. Tapi iya. Bekasi dan Jakarta masuk kan? Jakarta nggak justru. Kita terakhir di Bekasi. Gimana tuh perasaannya berada di tengah kayak 3 komik lain Bekasi yang kayak stylenya mungkin rada berbeda atau gimana? Ya waktu itu mah seneng banget ya. Karena kita emang kayak udah tour bareng-bareng gitu, jalan ya happy-happy aja. Karena
dari mungkin kita kan sama, anak-anak stand up tuh kan sama ya, dari bukan siapa-siapa tiba-tiba kayak jadi kayak band aja gitu. Kita jalan ke kota apa, manggung. Nggak ada, kalau gue nggak ada perasaan ini, malah happy aja, udah seneng-seneng aja. Oh gue ingat Palangkaraya, ada Palangkaraya, satu lagi apa? Satu ya? Iya. Kita Pontianak. Pontianak nggak? Palangkaraya gue ingat. Nyebut nama kata lucu apa ya? Ini, kalau reuni kemarin kan pernah sempat ada reuni waktu di Ketawa. Ya. Itu bawain materi apa tuh? Bawain materi Bekasi lagi, tapi update aja baru, kayak ada berita tentang berita yang menyangkut tentang Bekasi lah gitu. Iya. Dan yang kalau di situ yang paling gue inget sih, yang serunya adalah, jadi pas gue nanya kayak di sini yang orang Bekasi tepuk tangan gitu, itu kayak 85%-nya itu orang Bekasi. Jadi seru aja gitu, kayak kita bikin show di Jakarta tapi yang nonton orang Bekasi semua. Jadi gue banyak ngejokes yang sebenarnya agak lokal lah gitu ya, agak orang Bekasi doang yang tahu, jadi ya kena-kena juga gitu. Seru sih itu. Dan gue agak nyesel juga waktu itu, kayak kenapa nggak dibikin lebih gede gitu. Oh, ini kan sekedar cuma di comedy club. Oke. Kalau ini semoga berkenan ya Bang Awe. Waktu Stand Up Fest nih saya lihat ya Bang Awe ada re-uploadernya banyak tuh di YouTube. Oh ya. Dan itu cukup rame. Kalau dilihat di zaman sekarang tuh gimana? Itu kan kayak lebih dari 10 tahun yang lalu tuh penampilannya Bang Awe di Stand Up Fest ada 2. Itu kayak apa tuh? Refleksi zaman sekarang di materi-materi tersebut. Ya kalau lihat sekarang sih mungkin lebih ngeri aja kali ya. Kayak mungkin kalau sekarang tuh jadi banyak yang akan gue ganti kata-katanya gitu. Kayak zaman dulu tuh lebih lepas aja gitu. Zaman itu kan kayak bahkan kita banyak tuh dulu acara-acara di mall gitu yang anak-anak ngomongin agama aja, ngomongin politik juga, nyebut-nyebut nama orang gitu, tapi di tempat umum gitu. Nah itu yang ternyata kan sekarang lumayan berubah ya gitu. Jadi mungkin tidak kayak materinya dihilangkan, tapi mungkin cara penyampaiannya yang dibedain gitu. Mungkin jadi tanda kutip diamankan lah gitu. Mari kita lanjut ke special show-nya Bang Awe yang baru nih. Oh tapi sebelumnya pidato presiden dulu ya, pidato presiden. Itu awal kemunculannya pidato presiden kenapa? Apakah pengen bikin show karena sebelumnya nggak pernah? Atau emang momentumnya? Karena kan pidato presiden karena Bang Awe habis lepas jabatan ya kan. Itu momentum apa emang pingin? Jadi sebenarnya thanks to G-Confess juga, thanks to Mas Indra Yudhistira. Jadi waktu itu gue terlibat di kayak kepanitiaannya G-Confess lah gitu. Untuk membantu kurasi gitu-gitulah, kayak bikin apa nih di G-Confess, siapa yang diundang, siapa yang naik kayak gitu-gitu. Gua mau sidik waktu itu ngebantu di G-Confess gitu. Terus Mas Indra waktu itu pengen ada satu slot di mana komik kita dikasih kesempatan 1 jam tampil dengan nama waktu itu The Chosen One ya. Jadi kayak ini yang terpilih lah dia gitu. Jadi si komik ini ditunjuk, oke lo kita pilih di G-Confess tahun ini sebagai The Chosen One untuk tampil 1 jam sendiri gitu. Itu panggung buat punya lo lah gitu. 1 jam lebih malah. Nah kita nyari lah itu waktu itu nama-nama siapa si ini gitu. Terus agak kesulitan lah. Ntar sini Mas Indra kurang cocok, ntar gini dianya kayaknya nggak bisa, nggak mau, apa gitu-gitulah pokoknya macam-macam. Sampai satu titik di mana terus Mas Sidik ngomong gini, lagi meeting tuh. Gue sebenarnya ada mas satu nama mas cocok nih mas, cocok banget nih. Tapi gue nggak tahu orangnya mau apa enggak gitu. Mungkin kalau dia ngomong mau gitu. Siapa? Awe mas. Nah, Mas Indra langsung gitu. Nah, gue juga pengennya Awe nih gitu. Terus, waduh. Nah pada saat itu gue belum punya spesial. Gue belum punya pertunjukan 1 jam spesial. Akhirnya oke, gue iyakan. Tapi kemudian gue mikir, ini mohon maaf Mas Indra ya. Tapi masa sih gue 1 jam pertama gue di G-Confess gitu. Yang waktu itu gue pikirin itu. Masa gue 1 jam pertama
di tempat orang gitu loh. Oh. Akhirnya dengan segala kemepetan waktu, sama seperti show saya yang sekarang ini, kemepetan waktu, aku bikin spesial dulu deh gitu. Oke. Gitu. Terus waktu itu yang kepikiran apa ya namanya gitu. Terus kayak oh ya udah deh gue mau ngomong ini kan kebetulan gue juga udah habis masa jabatan gue. Udah deh gue ngomongin soal apa judulnya pidato presiden aja karena emang gue mungkin akan banyak cerita soal itu gitu. Okay. Jadilah itu 2 minggu sebelum G-Confess. 2 minggu sebelum G-Confess. Iya. Oh iya. Jambore juga nggak sih waktu itu ingat? Iya. Jadi Jambore. Nah ini menarik kan nih. Gue mau ngulangi hal yang sama. Jadi show pidato presiden itu, seingat gue nih ya, 2 minggu setelah Jambore, Iya. 2 minggu sebelum G-Confess. Nah, show saya yang sekarang, 2 minggu setelah G-Confess, 2 minggu sebelum stand up. Iya. Iya, bisa gitu ya? Berulang semua berulang. Iya berulang. Sama-sama bulan Juli lagi. Iya. Nah, kayaknya tanggalnya bersama ya? Iya, tanggalnya mirip-mirip. Kayaknya bersama deh tanggalnya. Seingat gue itu soalnya kita Jambore itu 15 apa ya kan ya? Iya, jadi beda dikit lah. Beda dikit lah. Iya. Gitu akhirnya ya udah. Jadilah si pidato presiden itu. Oke. Sebenarnya kalau maksudnya itu agak ada momentumnya sebenarnya. Kalau keinginan sendiri sebenarnya spesial show-nya tentang apa sih? Gua nggak punya nggak punya bayangan tentang apa sebenarnya gitu. Itu pun ya jadi memang kayaknya gue tuh masih agak dipaksa-paksa sedikit gitu sama diri gue gitu ya, sama diri gue sendiri gitu dipaksa. Karena ternyata begitu gue udah deh gue pidato presiden. Oke, dari nama pidato presiden berarti kayaknya gue akan cerita tentang komunitasnya gitu. Nah ternyata tuh banyak cerita tentang komunitas yang bisa gue ceritakan dan jadi materi gitu. Yang tadinya tuh gue nggak pernah niat untuk menceritakan itu gitu. Iya. Karena gini deh, kalau anak-anak kan kadang-kadang tampil di mana, terus nanti setelah itu jadi materi kan kayak apa yang kemarin tuh gue tampil di sini cerita itu. Nah tuh gue enggak tuh kayak semua hal itu gue simpen aja gitu. Nah ternyata begitu gue keluarin, lumayan banyak gitu. Itu pun ya kayak setelah selesai show-nya, kadang-kadang tuh keinget lagi gitu kayak oh iya gue pernah ada kejadian ini gitu. Itu masih lupa gitu. Itu harusnya bisa masuk pidato presiden nih gitu. Ada beberapa kejadian yang gue belum gue ceritain, gue lupa aja gitu. Tapi itu bisa diceritain, dia bisa masuk ke situ. Mungkin karena gue tuh terbiasa observasi ya. Jadi kayak gue tuh ngebahas yang lain gitu. Waktu itu Dede Kendor sama Jui Proto tuh kan dulu sering tapping bareng di Metro TV. Sering banget tuh. Kayak kita ketemu di Metro. Mereka sempat bilang tuh kayak lo tuh belum pernah ngebahas diri lo sendiri gitu. Gitu sih. Iya. Nah waktu itu gue sempat kepikiran untuk bikin show namanya Tangan Kosong kan. Nah itu. Yang mana orang sampai sekarang nagih-nagih. Nah itu waktu itu kepikiran sih itu. Kayaknya gue cerita tentang diri gue kali ya gitu. Paling itu sih. Tapi lagi-lagi ya karena mungkin tidak dipaksa. Jadi kadang-kadang cerita apa ya gitu. Iya. Tapi kayaknya udah keluar posternya deh. Coming soon-nya nggak sih? Saya bikin sendiri. Itu bukan bentuk memaksa tuh. Mengeluarkan coming soon baru coming soon. Oh iya. Coming soon kan sampai kapan juga coming soon. Tapi kayaknya akan gue keluarin gitu si Tangan Kosong. Cuman kita nggak tahu kapan gitu. Tapi menurut gue jadi sesuatu yang menarik juga gitu karena misalkan tuh jadi spesial ketiga atau keempat atau kelima gue gitu ya. Terus pas gue keluarin orang tuh udah familiar dengan judulnya dari kapan tahu gitu. Ini nih dari dulu deh gue tungguin gitu. Okay. Itu sih karena Jui, Dede gitu teman-teman gue juga pada karena kalau tahu cerita gue tahu perjalanan hidup gue tuh kayak lu nggak pernah cerita waktu lu di pabrik ya, lu di pabrik kayak apa itu juga belum kayak gitu sih. Oke. Tapi filosofi nama Tangan Kosong ini, bahas ke Tangan Kosong itu apa jadi? Karena ini personal terus tiba-tiba Tangan Kosong. Nah sebenarnya kalau itu tidak ada hubungannya dengan personal, lebih kayak gue tuh ngerasa stand up itu adalah kita ngalahin penonton gitu. Makanya kan ada istilahnya nge-kill gitu kan ya. Kayak kita bikin penonton ketawa gitu lah. Kita ngalahin. Jadi gue tuh ngerasa stand up itu gue lawan penonton. Komik itu lawan penonton. Makanya kalau kadang-kadang
komik yang kayak nyerah di atas panggung gitu, kayak aduh nggak lucu ya apa. Nah itu udah jadinya nggak dapet karena penonton ngerasa jadi kalah nih mau gue gitu. Nah filosofi si tangan kosong itu adalah gue akan ngalahin penonton dengan tangan kosong gitu. Kalau lu naik ke panggung bawa senjata, bawa basoka, bawa senapan, bawa pisau, gue pakai tangan kosong nih gitu. Anjing keren banget sebenarnya. Keren lah. Gue kalau gitu-gitu gak keren gue bikin gitu. Tapi nggak jadi-jadi. Iya. Semoga bisa dieksekusi kapan-kapan ya. Iya. Tapi kalau yang What's My Age Again ini kan judulnya dari lagu Blink Ya, 182. Betul. Ini seberpengaruh apa sih Blink 182 ke hidupnya Bang Awe? Mungkin kalau ke style apa-apa ya kita lihat lah ya Bang Awe gaul kayak popang banget gitu. Tapi kalau sampai ke menjuduli show dengan itu seberapa berpengaruh? Sebenarnya kalau seberapa berpengaruh, kayaknya akan nempel karena sampai sekarang juga Instagram gue AW182 ya. Iya juga sih. Iya. Tapi kalau sebenarnya gue nggak ngerasa terlalu gimana berpengaruhnya. Tadinya gue nggak ngerasa berpengaruhnya gimana gitu. Cuman ternyata begitu, kalau nggak selebihnya cuman kayak suka lagunya, cocok lagunya. Tapi ternyata ada lagunya si Blink itu What's My Age Again itu yang tentang orang yang kayaknya nggak dewasa gitu, nggak bisa dewasa. Iya. Nah, itu kayak sama gue ya gitu, nempel sama gue gitu. Jadi kayak di umur segini gue tuh nggak seperti orang yang umur segini gitu. Di umur 37 gue tuh tidak seperti orang yang umurnya 37 tahun gitu. Itu kalau lu lihat kebanyakan orang umur 37 tahun itu seperti apa, nah gue tuh jauh banget dari itu gitu. Akhirnya karena nempel itu, awalnya gue mikir kayak aku pengen bikin show kayaknya pakai judul. Jadi awalnya tuh pengen bikin show tapi judulnya sok keren gitulah, kayak bahasa Inggris apa gitu, kayak terus mikir tapi apa ya? Oh pakai judul lagu kali ya. Kalau judul lagu, gue rasa yang harus yang nempel sama gue yaitu ya yang band yang paling gue suka ya Blink-182 gitu. Jadi gue yaudah judul lagu Blink deh. Terus sempat mikir juga apa ya judulnya. Nah baru keinget kalau oh iya si What's My Age Again tuh nempel banget gitu. Terus akhirnya kayak dan gue ngelihat materi gue beberapa waktu terakhir ini gitu yang keluar dari gue tuh ada hubungan sama itu juga gitu. Kayak ngelihat teman udah nikah, gue belum gitu. Jadi kayaknya ini nempel sih gitu. Ya udah kita masukin aja. Terlebih lagi menurut gue What's My Age Again itu adalah lagu paling enaknya Blink itu gitu. Itu lagu paling the bestnya What's My Age Again. Video klip paling the bestnya What's My Age Again. Kalau yang belum tahu coba lihat di YouTube What's My Age Again. Video klip yang paling keren. Di-recreate nggak sih? Apa? Di-recreate kan di album yang betul. Tapi betul. sama cewek. Sama cewek. Iya. Kalau ini, kalau sense of humornya Bang Awe itu datangnya dari mana sih sebenarnya? Kan kalau di podcast Minggu ada teman kecilnya Bang Awe, ada Pican, dan itu tuh pengaruh nggak ada? Atau dari apa? Mungkin lihat kartun apa nonton Animaniacs? Kayaknya ada. Gue harus ini kayaknya itu ada pengaruh dari bokap ya kayaknya ya. Dari bokap. Karena bokap gue tuh emang tukang lucu juga gitu. Dan dia bahkan dia cerita sama gue zaman SMA dia punya grup lawak gitu. Jadi dia di SMA tuh dia ngelawak di panggung gitu acara sekolah gitu-gitu. Dia cerita gitu dan gue cukup percaya karena emang kebukti kayak kalau di acara keluarga dia pasti ngelawak banget gitu, kayak ada kawinannya siapa dia pasti naik ke atas panggung dia nyanyi tapi sambil lucu gitu. Terus kalau misalkan kayak waktu itu kakak sepupu gue mau nikah gitu ya, lamaran, perkenalan dua keluarga gitu. Nah itu yang disuruh nge-MC tuh bokap gue. Jadi kayak bokap gue ngenalin keluarga. Jadi dari pihak sana siapa gitu kan, saya ininya. Terus ini keluarga kami ini gitu, perkenalan keluarga lah. Nah dari pihak keluarga gue tuh bokap gue gitu. Dan itu beneran lucu. Dia kayak kalau sekarang mah ngerosting lah. Ini yang ini pak, adek saya ini pak. Ini diceng-cengin aja gitu. Jadi gue percaya emang ada dari situ juga dari bokap. Terus karena mungkin bokap tuh dekat dengan komedi, dia suka komedi. Jadi dari kecil tuh tontonan tuh seringnya
komedi gitu. Kalau di TV ada komedi dia pasti akan nonton itu. Jadi gue akhirnya kebawa nonton juga. Jakarta Group, Bagito, Patrio, Sri Mulat. Salah satu yang sering yang momen-momen yang paling gue inget tuh karena lucu banget menurut gue Ketoprak Humor. Itu lucu banget tuh malam minggu gue inget banget tuh itu bisa 2 jam kayaknya show-nya dia. Gue kadang-kadang ngantuk duluan. Itu lucu banget lah. Topan Lesus, Pak Marwoto, dan bahkan gue masih inget gitu jokes-jokesnya. Warkop juga gitu. Jadi kayaknya karena bokap suka komedi, tontonan jadinya nonton komedi, akhirnya kebawa ke gue gitu. Oke. Di What's My Age Again ini ada pembahasan tentang bokap nggak? Enggak sih kayaknya ya. Enggak ada. Gue juga suka bingung ngomongin orang tua apa ya. Iya, karena kayak di dalam special show-nya teman-teman kan biasanya bokap gue begini. Iya. Nah, kalau di What's My Age Again ini kan tadi Bang Awe sudah singgung sedikit soal perasaan umur 37, tapi nggak kayak orang 37 yang lainnya. Ya. Emang itu apa, kalau pandangan Bang Awe sendiri, Bang Awe ada keinginan kayak orang-orang lain atau tidak? Atau emang santai gitu kehidupannya? Emang santai sih, gue juga nggak ada keinginan itu. Tapi maksud gue, jadi gue membahas tuh bukan kayak kenapa ya gue gini kayak karena gitu. resah bukan ya? Bukan. Karena ya pengen ngasih tahu aja betapa kelakuannya tuh jauh banget gitu dari orang-orang itu gitu, kayak lebih tidak bertanggung jawab, terlalu santai gitu gitulah, kayak tidak punya ambisi gitu. Nah itu yang mau gue. Bang Awe nggak melihat itu sebagai hal negatif dan pengen berubah dari situ gitu? Nggak juga. Apakah suatu saat ini aku ingin menjadi normatif masyarakat gitu kan, menikah, terus beli gorden gitu. Kayak kalau ingin sih nggak ada keinginan khusus ya. Cuman kayaknya menurut gue ya ujung-ujungnya tetap pengen, tapi nggak yang kayak pengen banget gitu. Tapi ya dan gue rasa gue akan nyampe ke situ juga. Cuman emang waktunya telat aja. Iya. Gitu sih. Oke. Jadi ada rasa-rasa personalnya nggak materi ini? Materinya di show ini. Nah, kalau Bang Awe kan biasanya main what if atau main pengandaian. Itu gimana tuh personal, cerita-cerita personal, cerita-cerita tentang kayak gitu ditabrakan ke style komedinya Bang Awe? Terus terang gue nggak pernah bisa kayak menteorikan ya ini akan jadi gimana ya. Cuman gue juga what if tuh tidak pernah gue desain kan, tidak by design. Oh gue what if nih, bukan gitu. Tapi memang biasanya apa yang gue omongin keluarnya jadi begitu gitu. Jadi kayaknya yang ini pun akan seperti itu gitu. Kalau nanti ternyata ada what if itu ya bukan by design kayak gue. Oh kan ini akan gue what ifin. Kayaknya pokoknya yang gue taruh di kepala gue adalah oke, gue mau ngomongin ini, punchline-nya apa nih gitu. Nah punchline itu pasti ntar bisa dalam berbagai macam bentuk lah gitu. Dan mungkin salah satunya what if itu gitu. Oke. Kalau dari segi kesiapan materi, dari sebelumnya udah ada atau judul dulu lalu kita buat nih? Kayak waktu itu saya wawancara Abdur, belum ada tuh materinya buat judul dulu yang keren. Jadi yuk bikin. Kalau Bang Awe gimana tuh prosesnya? Sama, saya juga belum ada. Persenannya juga kira-kira berapa persen tuh? Persentase? 10 lah. Cuma sedikit. Karena gue ngerasa mungkin Abdur sama kali sama gue. Gue ngerasa kayak butuh dorongan juga gitu. Jadinya kalau nggak didorong ya nggak jadi gitu. Kita lihat aja nih ntar. Dorongan ini kan akan akhirnya membuat gue untuk mencari dan membuat materi gitu. Oke. Karena mungkin judulnya Was Magic kan kita ngomongin itu, tapi kan nanti bisa jadi larinya kemana kan bisa aja kan. Iya. Waktu pidato presiden pun kayak 40 menit materi awal gue itu kan gue sama sekali tidak open mic. Oh iya. Kayak gue beneran cerita aja gitu. Malah mungkin kayak yang 5-10 menit awal tuh gue beneran itu bahkan tidak ada di set gue gitu. Gue bener-bener cuma cerita apa yang gue rasain aja saat itu. Gitu. Kalau yang udah beli pidato presiden, harusnya set gue tuh dimulai dengan gue naik ke atas panggung, terus gue ngomong
Ini namanya judulnya pidato presiden. Kenapa? Karena ya kalau nggak lucu ya namanya juga pidato. Itu harusnya materi pertama gue. Tapi kalau lo tonton itu halnya udah yang keberapa yang keluar gitu. Gue ngomongin apa dulu gitu. Ngomongin penonton apa segala macam gitu. Okay. Ya ada gitu-gitunya lah. Ya. Memang kalau dilihat agak mengerikan ya. Tapi kadang-kadang menurut gue seni perlu seperti itu lah. Oh iya. Maksudnya nggak perlu teknis banget gitu ya. Iya. Oke. Kadang kemarin Rispo ngobrol sama gue sama anak juga bareng-bareng waktu di Jambore kemarin Jogja. Jambore namanya kemarin. Iya, Jambore. Iya. Jambore yang di Jogja itu Rispo materinya baru sesaat sebelum tampil dia ngomong, karena dia ngomongin Vico. Nah, terus dia bilang, gue bukan apa-apa soalnya kayak gini-gini tuh kayaknya kita nggak bisa tuh bikin materi jauh-jauh gitu, karena ngomongin yang lebih deket lebih enak, dia bilang gitu. Oh iya. Jadi dia juga baru bikin juga. Gue juga setengahnya tuh baru juga tuh waktu di Jambore gitu. Karena kebetulan gue hari kedua, Rispo juga kalau salah hari kedua, kita sempat ngeliat kayak suasananya gimana, ini penontonnya gimana. Oh ini nih, kayak gini nih kena nih gitu. Jadi akhirnya ngikutin ngalur itu lebih enak gitu. Lagi-lagi riskan ya, tapi kalau ya kita sama-sama stand up comedian pasti tahu lebih relate, lebih kena, ya kan? Yang ada di depan mata diomongin tuh lebih kena gitu. Waktu itu Vico, ini maaf ya kok, Vico tampil agak kurang lah. Nah Rispo ngomongin itu, jadi dia ngomongin kayak Vico tampil kurang lagi, tau gini gak gue tebus gitu-gitu. Nah itu lucu banget kan jadinya. Nah itu kan bisa terjadi. Maksudnya materi itu bisa keluar, itu kan karena Vico kurang gitu tampil ya. Iya kan? Kalau Vico bagus kan nggak keluar. Jadi beneran apa yang dirasain saat itu gitu. Nah, gue nggak pengen gitu-gitu amat di What's My Age Again, tapi gue yakin ada begitunya juga. Kalau yang direncanakan sebagai prosesnya Bang Awe untuk nulis sendiri gimana? Apa mau kombu dengan teman-teman talent atau mau open mic keliling DKI misalnya? Iya, open mic kayaknya gue mau pasti. Gue udah janjian sih sebenarnya sama David, sama Brata, sama Abdur. Kayak pengen nanya, sebenarnya lu pengen denger apa sih dari gue gitu? Gitu. Oh iya. Pengen tahu aja orang tuh pengen denger apa sih dari gue tentang apa gitu. Udah ada beberapa sih yang Bang Wi itu nggak pernah cerita tentang masalah percintaan. Cerita tentang masalah waktu di pabrik kayak gitu-gitulah. Tapi ya pengen tahu aja. Itu kan gambaran dari orang juga ya. Kira-kira dia tuh pengen tahu apa sih dari gue, pengen dengar gue cerita apa sih gitu. Terlepas dari apa yang pengen gue sampaikan juga gitu. Itu akan Bang Awe eksekusi juga. Misalnya Bang Awe bahas dong soal cinta. Terus kalau ada sesuatu yang kayaknya ini bisa gue bahas nih, itu mungkin akan gue bahas. Oke. Mungkin kalau penonton juga nih di komen boleh silakan. Boleh teman-teman mau dengar di komen ya. Mau dengar gue ngebahas apa? Iya. Ini belum kelihatan nama openernya nih. Kalau Bang Awe kriteria openernya apa tuh? Apa udah ada jangan-jangan? Ada kriteria tertentu? Kemarin mikir kayak ini pengennya harus nih Popang nih. Ya bagus. Siapa nih yang benar? Gue mikir anak-anak yang Popang siapa ini? Sempat ada kepikiran satu nama dari Bekasi. Oh iya. Iya. Tapi dia udah dibawa sama tur temen gue. Kayak janganlah. Gue kadang-kadang suka gitu pengennya sesuatu yang baru gitu. Sampai ada satu orang komik yang sudah dibilang komiknya udah besar juga sebenarnya gitu ya. Ketemu gue terus dia kayak, "Bang, aku mau dong Bang," gitu. Lu kan udah gini. Oh udah aku mau gitu. Karena gue pikir-pikir dia nempel banget gitu ya dengan gue, dengan si What's My Age Again ini gitu. Terus ini tapi kalau dia penjualan nambah juga nih. Karena namanya udah besar. Akhirnya ya udah deh, terus gue tanya, "Lo tuh mau kota ini doang atau mau semuanya?" "Semuanya Bang. Aku siap jalan-jalan."
akan menambah penjualan tiket gitu kan. Sepertinya ya. Ya. Anaknya popang Sepertinya. juga, popang banget juga. Apa? Popang banget. Oh bukan. Oh, enggak ya? Musiknya sama lah sama gue. Hmm. Nah, tapi bukan anak Bekasi. Nah, tapi setelah dari dia, gue baru sadar ada satu nama lagi yang cocok juga. Nah, ini gue lagi mikir gitu apa. Kayaknya mungkin akan gue bawa kemana gitu. Tapi satu nama ini memang komik baru lah. Maksudnya belum lama-lama banget, tapi menurut gue dia cocok gitu. Karena lagi-lagi karena musiknya. Karena musiknya. Ada tuh komik waktu itu viral karena moshing di depan salah satu band popang. Siapa ya? Ada. Rian Balita, iya. Iya. Rian. Iya sih memang. Iya. Cuma stand up-nya belum lah. Kalau pemilihan kota Bang Awe, ada Purwokerto. Lanjut, boleh. Nah, soal opener sendiri gue emang sengaja agak dibundurin selain kayak ya biar surprise juga. Pengennya orang-orang yang beneran beli early bird itu bener-bener pengen nonton gue. Oke, yang harga 182 ya? Ya. Atas 182. Itu belum diungkap dulu openernya waktu di situ ya? Belum. Oke. Kalau pemilihan kotanya Bang Awe, kita kan ada kota-kota di Jawa dan Bali satu. Ada di Palu juga ya? Enggak. Oh enggak jadi. Itu berdasarkan apa pemilihannya? Jadi pas sebenarnya gue tuh malas repot orangnya ya. Oh, gitu. iya. Jadi gue tuh sebenarnya tur tuh nggak terlalu pengen amat sebenarnya. Okay. Tapi dari manajemen juga kayak udah tur dong ini, ya udah karena belum pernah juga. Jadi gue nggak pengen terlalu banyak sebenarnya. Gue udahlah 5 kota cukup lah, sama final 1 gitu. Nggak usah banyak-banyak gitu. Terus kemarin sempat milih lah kota-kota apa aja yang gue pengen. Akhirnya harus kepotong karena kayaknya kalau keluar pulau lumayan nih biayanya gitu. Gue nggak mau ngerepotin anak-anak dengan jualannya apa segala macem, karena nggak tahu kenapa gue ada perasaan gak enak ya, walaupun itu bukan urusan gue gitu. Tapi gue agak gak enak aja. Terus kayak yaudahlah yang gampang-gampang aja gitu, yang gue juga familiar gitu. Akhirnya keluarlah kota-kota ini gitu. Yang menurut gue pasarnya buat Awe lumayan oke, dan gue juga cukup familiar dengan kota itu gitu. Keluarlah kota-kota ini. Bang Awe udah meraba ada fanbase di sini, kayak dari podcast Minggu, Berizik gitu. Iya. Kota-kota tersebut. Bandung itu ya itu mah ini ya deket ya, maksudnya kayak gue juga sering kesana, sering tampil di sana juga gitu. Kemarin juga terakhir bikin podcast Minggu Live tuh di situ kayak 250 hampir 300 penonton gitu. Jadi ya udah sangat familiar. Jogja pun begitu ya, gue sangat familiar sekali dengan Jogja. Dulu Pride of Bekasi juga pernah ke situ gitu. Gue diundang berapa kali ke sana juga. Surabaya nih, yang menarik Surabaya tuh gue lupa apakah gue pernah stand up show di Surabaya ya. Kayaknya belum deh. Kalau show ya, kalau kayak syuting apa gitu ya, pernah ya. Atau corporate gitu pernah, tapi kayak yang show gitu gue lupa pernah apa enggak di Surabaya. Tapi menariknya akhir-akhir ini gue ke Surabaya sering ketemu dengan pendengar Berizik. Gitu. Kayak berapa kali ada yang datang ke hotel bawa kaos Berizik gitu. Bang, saya mau minta tanda tangan gitu. Saya boleh nggak ketemu? Dia ke hotel, dia bawa ini apa segala macam, bawain makanan. Gitu. Terus pas gue ngejuri, ada yang pakai kaos Berizik, terus ada yang datang juga kayak foto-foto, Bang saya dengerin Berizik gitu. Terus bahkan gue lagi makan di tempat seafood gitu, nyamperin, Bang saya dengerin Berizik terus gitu. Jadi gue kayaknya banyak nih yang mendengar Berizik sana gitu. Dan gue pengen ada Jawa Timurnya, ya pilihannya sebenarnya paling 2 kan, Surabaya atau Malang gitu. Terus akhirnya harus memilih salah satu, ya gue milih Surabaya aja deh gitu. Terus kemudian abis itu apa lagi? Purwokerto. Bali. Oh Bali ya. Bali pengen aja sebenarnya. Pengen aja sambil staycation. Betul sekali. Pengen main ya kan. Karena kemarin juga habis dari Bali, terus dengar juga dan ngelihat sendiri juga kayaknya stand up Bali itu
lagi seru gitu, mereka lagi rame, lagi sering bikin acara, open mic-nya rame terus. Terus betul. Jadi lagi naik hype-nya gue pengen aja bikin di sana. Terus biar ada luar pulau tapi tidak luar banget lah gitu, maksudnya nggak yang jauh Kalimantan, Sumatera atau Sulawesi gitu. Ya Bali cukup lah. Sisanya Purwokerto. Ya, yang paling banyak orang nanya sih Purwokerto, kenapa Purwokerto gitu. Sebenarnya tadinya kita mau Jogja tuh Solo, terus mikir-mikir kayaknya Solo terlalu deket deh sama Jogja, apalagi gue pengennya Jogjanya tempat yang gue pilih itu lumayan besar. Iya sih Jogja. Jadi kayaknya gue butuh crowd dari Solo juga nih, yuk yang Solo nonton di Jogja aja yuk gitu. Terus akhirnya satu kota lagi apa nih gitu. Sebenarnya agak bimbang antara Semarang dan Purwokerto. Antara dua itu. Akhirnya pilihannya dijatuh pada Purwokerto karena ada Ubay di sana. Dia menjanjikan saya penonton. Dan gue lebih familiar dengan Purwokerto sih. Gue juga sama kayak Bari lah, walaupun tidak sesering Bari ya. Sering main ke Purwokerto gitu. Oke. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Bang Awe. Apa yang mau disajikan di What's My Age Again? Karena di pidato presiden ada beberapa gimmick, menggandeng Bang Ari Kriting misalnya. Arif Biskuit. Ari Kriting. Kriting. Iya, lalu ada Arif Biskuit untuk jadi komposer. Nah ini di What's My Age Again ada seperti itu lagi atau tidak? Ada sebenarnya. Kalau yang kita rencanakan ada, tapi terus terang gue belum tahu nih jadi apa enggak. Karena biayanya lumayan. Biayanya lumayan. Iya lumayan. Jadi ya namanya gimmick. Lagi-lagi gini, gue di kayak acara stand up, apapun yang gue bikin, biasanya gimmickan itu seringnya nggak akan gue kasih tahu karena gue pengen orang datang karena guanya. Kayak nonton stand up ya gue, jadi gimmicknya tuh bonus aja gitu. Karena gue nggak pengen orang datang karena ada si ini, karena gimmick ini gitu, gue nggak terlalu pengen. Tapi pikiran-pikiran liar tuh selalu ada, sudah ada beberapa gitu. Kita lihat aja ntar yang mana yang dieksekusi. Oke, baik. Terima kasih Bang Awe, silakan dipromosikan special show-nya. Ya, silakan. Ya, buat teman-teman yang katanya suka dengan stand up saya, sampai ketemu di What's My Age Again, spesial saya yang kedua, tour saya yang pertama, ada di kota Bandung, Surabaya, Bali, Jogja, Purwokerto, dan Jakarta. Ya, info lengkapnya ada di @comika event, bener kan? Betul. Iya. Atau di saya juga @aw182. Yeah.